Siapa nama Tuhanmu yang esa? Allah. Tuhan yang tak beranak, juga tak diperanakan. Siapa nama Tuhanmu yang esa? Allah. Siapa nama nabimu yang mulia? Muhammad. Ya, sip, bentar. Siapa nama nabimu yang mulia? Muhammad. Nabi yang rendah hati, jujur dan terpercaya. Siapa nama nabimu yang mulia? Muhammad. Ya, kebalik ya. Nanti ditanya nabi, jawabnya Allah. Ditanya Tuhan, jawabnya nabi. Ya, berarti gak fokus kata budak ya. Baik, anak-anak semuanya. Setiap hari ibu yakin pasti semuanya udah belajar Al-Quran. Al-Quran itu apa? Kitab suci. Al-Quran. Al-Quran. Al-Quran apa? Firman Tuhan. Ya. Diturunkan oleh siapa? Allah. Malaikat Jibril, kawan pelajari serta diamalkan. Betul? Betul? Coba ulang sekali lagi. Sama-sama. Al-Quran. 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 Firman Tuhan. Diturunkan malaikat Jibril, kawan pelajari serta Amalkan. amalkan. Iya. Tapi ngomong-ngomong nih, ibu mau tanya. Kalau ibu perhatikan tuh, kan ibu guru, ibu Penny juga ngajar nih, juga jadi ibu guru. Kadang kalau lihat anak-anak itu adanya yang sukanya ngefansnya sama Boboiboy. Ada? Suka Boboiboy? Suka Boboiboy? Kenapa Boboiboy? Keren ya? Ada kekuatannya ya? Suka juga sama Boboiboy? Boboiboy yang Gravity? Atau yang Halilintar? Atau yang mana? Yang ALS, Masya Allah. Ada kekuatannya ya? Terus kalau yang SD ini biasanya sukanya sama apa ya? Mungkin kalau ada yang apa saya? Ada yang ngefans sama Atta Halilintar. Saat Sembahana ada yang punya rumah megah mewah, atau adanya yang sukanya sama artis Korea, Jungkook, nggak tahu ibu nyebutnya namanya apa ya. Ada yang sukanya sama artis Korea? Ada. Di belakang. Ada yang sukanya sama artis penyanyi Lyodra? Lyodra cepat solusi dong. Kira-kira kalau Lyodra disuruh ngaji suaranya bagus ya? Nggak tahu. Belum dilihat. Nah, sebenarnya ibu mau tahu apa sih yang membuat anak-anak, adik-adik kalau suka sama tokoh-tokoh idola itu? Tadi ada yang bilang Boboiboy karena punya kekuatan super. Wah, mantap. Terus kalau sama artis-artis, sukanya karena apa? Oh, karena bagus suaranya ya? Coba. Sudah. Ya, macam-macam. Jadi anak-anak kalau ibu perhatikan sekarang banyak sekali tokoh idolanya. Dari yang superhero, kartun-kartun, artis-artis ya, yang punya rumahnya bagus-bagus. Tapi anak-anak adik-adik tahu nggak? Kalau ternyata di balik kehebatan tokoh-tokoh idola yang kita sukai di balik layar kaca, di televisi, di handphone, itu Allah juga pernah loh, bahkan Allah memberikan kehebatan di atas rata-rata kepada manusia pilihannya. Siapa itu? Nabi dan Rasul. Jadi Allah, dia gini, kita punya idola nih. Ada yang tadi bilang Boboiboy, ada yang bilangnya artis. Mereka semua hebat-hebat, kaya raya, ganteng-ganteng, punya kekuatan super. Tapi di balik itu semua, Allah juga pernah menitipkan kehebatan-kehebatan yang sangat hebat, yang luar biasa, yang sangat dahsyat kepada manusia-manusia pilihan Allah. Yang itu kisahnya sangat nyata.
Sulaiman. Dia manusia-manusia pilihan itu adalah nabi-nabi, ya. Coba kalau kita ingat, kita main tebak-tebakan. Ada seorang manusia yang Allah ciptakan sangat tampan, sangat rupawan, sampai saking tampan dan gantengnya itu seorang perempuan nggak sadar kalau sedang mengiris jarinya. Kira-kira siapa ya yang Nabi Yusuf? Ternyata teman-teman sudah tahu. Ada lagi nih, Allah titipkan kehebatan kepada seorang manusia pilihan yang punya kekuatan super, lebih super daripada Boboiboy. Siapa itu namanya? Beliau diberikan kekuatan bisa membelah lautan, bisa ya, membelah lautannya. Kira-kira itu Nabi siapa? Nabi Musa. Nabi Musa. Terus lagi. Terus. Ada lagi. Manusia pilihan yang Allah pilih punya istana yang sangat megah, indah, luar biasanya. Sampai saking indahnya istana itu, seorang ratu datang bertandang ke rumah seorang raja ini, manusia pilihan Allah ini. Saking berkilau lantainya, ratunya itu tadi mengangkat daunnya dan berjalan dengan berjinjit. Takut dia kecemplung. Kira-kira itu istana Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman deh. Ayo, siapa nabi yang punya istana yang sangat megah? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Mana tadi yang jawab? Siapa nama nabinya? Nabi Sulaiman. Yang ternyata selain punya istana yang sangat megah, Nabi Sulaiman juga dikasih kekuatan super loh sama Allah. Apa yo? Bisa berbicara Ada yang dengan tahu? bisa berbicara dengan jin. Bisa berbicara dengan Nabi jin. Sulaiman bisa bicara dengan hewan-hewan dan juga dari kalangan jin. Anak-anak, adik-adik bisa nggak ngomong sama kucing? Yang cewek-cewek bisa nggak ngomong sama kucing? Bisa tapi nggak ngerti. Tapi akhirnya nggak nyambung ya. Kucing sama adik-adiknya sama-sama miau, akhirnya malah karena ngomongnya nggak nyambung. Berbeda sama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman diberikan khusus kekuatan sama Allah untuk bisa bicara sama hewan. Nah, ternyata ya banyak kisah-kisah superhero yang kita tidak pernah tahu. Tadi yang ibu tanya nama Nabi ada yang masuk terbalik. Tapi kalau ditanya nama artis biasanya apa? Nah ya. Baik, tepuk satu, tepuk dua, satu, tepuk satu, tepuk dua. Kekuatan besar itu atau kehebatan dan kedahsyatan yang dikasih sama Allah kepada manusia-manusia pilihannya itu disebut dengan apa namanya? Mukjizat. Kita bisa mengadakan mukjizat. Bisa? Are you sure? Kamu yakin? Benar kita bisa dapat mukjizat? Nah, sebelum ibu lanjut ceritanya. Jadi dulu di sebuah bukit yang sangat tinggi yang bernama nama bukitnya itu Jabal Nur. Ya. Yang sangat tinggi namanya Jabal Nur. Di situ ada sebuah gua kecil. Ada yang tahu nggak ya gua apa namanya? Gua Hira. Gua. Ada apa di sana? Ada Rasulullah. Jadi di sebuah bukit
pegunungan yang bernama Jabal Nur, ada sebuah gua yang namanya Gua Hiro. Gua Hiro. Di Gua Hiro itu pada malam Ramadan ada seorang pemuda yang menyendiri di dalam gua tersebut. Seorang pemuda tampan, gagah, dia menyendiri dalam gua tersebut. Kenapa pemuda itu menyendiri? Pemuda itu bernama Pemuda itu bernama Muhammad. Ketika itu beliau belum menjadi seorang Nabi. Muhammad adalah seorang pemuda yang sangat dipercaya oleh masyarakatnya. Tidak pernah berbohong, hatinya baik, tulus kepada orang lain, akhlaknya santun. Tapi kenapa seorang Muhammad bersembunyi ya? Mengasingkan diri, menyendiri di Gua Hiro tersebut. Mau tahu? Nah, Muhammad ketika itu menyendiri di Gua Hiro karena memikirkan nasib orang-orang di sekitarnya. Nih, anak-anak yang masih kecil-kecil, perempuan, orang-orang yang tua. Kenapa dipikirkan olehnya? Karena ketika itu zaman masyarakat sedang rusak-rusaknya. Yang mereka lakukan sehari-hari adalah apa? Perang. Betul. Mau apa jadi? Kuda. Tapi itu perempuan, kalau naik kudanya apa kayak gini ya? Kayak gini aja deh. Nah, kerjaan orang-orang saya itu hanyalah berperang. Ting 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 ting. Kalau nggak berperang, kerjaan mereka keluar. Kalau nggak berperang mereka mabuk. Kalau nggak mabuk mereka bahkan anak-anak perempuan yang masih kecil-kecil, yang baru lahir, yang masih bayi, itu langsung ditangkap, dikubur hidup. Kalau tinggalnya hidupnya di zamannya Rasulullah nggak hidup. Takut. Kenapa? Karena orang-orang zaman itu tidak menggunakan akal pikirannya, juga tidak menggunakan hatinya. Kalau orang nggak pakai akal pikir, kira-kira apa yang dilakukannya? Nah, betul, meracau. Makanya zaman itu disebut dengan zaman kebodohan. Karena saking orangnya itu berpikir berperilaku tidak menggunakan akal pikir, tidak pakai hati. Kayak hidup di gunung, nggak mati, nggak apa, langsung dikubur. Itu berarti tidak berperasaan, tidak berperi kemanusiaan. Nah, saking parahnya lagi, orang-orang saat itu mereka datang ke Ka'bah untuk apa? Apakah mereka beribadah umroh, haji, tawaf? Betul, abang yang bergantung siapa namanya? Jadi ketika itu orang-orang bikin patung dengan bentuk yang mereka sukai lalu disembah. Patungnya dibuat dengan tangannya sendiri, disembah lagi, diminta-mintai. Dan itu mereka taruh di sekitar Ka'bah, saking orang-orang tidak menggunakan akal. Nah, itulah yang kemudian membuat seorang pemuda
pemuda yang bernama Muhammad tadi menyendiri di Gua Hira untuk memikirkan nasib masyarakatnya. Kalau adik-adik mungkin mikirnya nanti minta duit ya sama mamanya. Nah, Nabi Muhammad ketika itu, jadi ketika di malam Ramadan, Nabi Muhammad diam. Tiba-tiba, bayangkan teman-teman semuanya, di sebuah gua yang tinggi, jauh dari perkotaan, tidak ada siapa-siapa, malam-malam, gelap gulita, tiba-tiba datang seorang pemuda, tiba-tiba di depan pintu gua. Kalian kalau misalnya tiba-tiba sendiri, mati lampu di rumah, gelap-gelapan, datang seseorang, bagaimana perasaan? Kaget. Pokoknya kaget. Betul. Begitu juga dengan Rasul ketika itu. Bayangkan lagi diam diri di Gua Hira, tiba-tiba datang seorang pemuda di depan pintu. Tidak terkejut ya. Rasulullah sangat terkejut. Lalu apa yang terjadi? Nabi Muhammad pun gemetar. Rasulullah bilang apa? Aku udah bisa baca. Ikro. Malaikat Jibril bukannya justru pergi, tapi malah tambah mendekat dan berkata, Ikro apa? Ikro adik-adik. Bacalah. Aku tidak bisa membaca, kata Rasulullah. Lalu didekatlah Rasulullah oleh malaikat Jibril dan berkata, Ikro, siapa yang hafal sini sama-sama yuk? Ikro bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Ikro wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Rasulullah terpojok di tembok Gua Hira yang sempit. Rasulullah tak bisa ngapa-ngapain, didekat sama malaikat Jibril dan dituntun untuk bisa mengucapkan firman Allah yang pertama kali disampaikan oleh malaikat Jibril. Lalu setelah selesai, malaikat Jibril pergi. Rasulullah yang tadi berada di Jabal Nur di bukit yang sama dengan ibu. Maaf ibu-ibu, ada yang pernah umroh atau haji? Alhamdulillah ya Bu, saya ada baru dapat kisahnya. Nah, jadi konon katanya, kalau sekarang sudah ada tangganya di Jabal Nur itu. Tapi dulu di zamannya Rasulullah tidak ada tangga. Bukit-bukit berbatu yang tajam, penuh kerikil. Bayangkan tengah malam gelap gulita, Rasulullah yang gemetar bertemu malaikat Jibril langsung turun ke bawah gunung dengan terhuyung-huyung jatuh ke bawah. Saking gemetarnya, saking kedinginannya, Rasulullah mungkin kalau bisa digambarkan Rasulullah tertusuk batu, terjatuh, tergelincir dan lain sebagainya ya. Dalam kondisi yang seperti itu, Rasulullah mengetuk pintu rumahnya. Khadijah, Rasulullah memanggil istrinya yang bernama Khadijah. Khadijah sebagai istri yang baik itu tersiap-siap. Iya suamiku. Assalamualaikum. Khadijah, Jamil. Apa kata Rasulullah? Siapin aku. Rasulullah keringan gemetar ketakutan. Sampai akhirnya Khadijah pun tidak bertanya apa-apa. Suaminya langsung dituntun, diistirahatkan, diselimuti yang baik, ditunggu sampai Rasulullah mau bercerita. Alangkah gemetarnya juga Khadijah mendengar cerita itu. Langsung Khadijah pun bersiap-siap, dia mau pergi ke rumah pamannya. Ada apa wahai keponakan? Ada yang tahu nama pamannya Rasulullah? Pamannya Rasulullah, pamannya Khadijah.
Ada yang tahu? Namanya adalah Paman Warokah, seorang pendeta Nasrani yang beriman kepada Allah. Terus saja suamiku datang dan pulang menceritakan bahwa ia bertemu dengan seorang pemuda. Lalu orang bertanya, apa yang disampaikan oleh pemuda itu kepada kamu? Lalu Khadijah pun menceritakan apa yang diceritakan oleh suaminya yang saya bukan adalah Nabi Muhammad. Nah, mendengar itu, Waraqah pun berkata, wahai keponakanku, berbahagialah. Sungguh suamimu telah diutus menjadi seorang nabi. Lalu Waraqah berkata, kalau saja aku masih kuat nanti, aku akan membelanya ketika ia dimusuhi oleh kaum. Ya, jadi Khadijah pun bertanya, apakah suamiku nanti akan suamiku dimusuhi oleh musuh-musuhnya yang kami musuh? Kata Khadijah. Lalu orang berkata, begitulah ponakanku, bahwa tabiat para nabi akan dimusuhi oleh orang-orang yang tidak menyukai jalan kebaikan. Nah, demikianlah dimulai dari malam itu Al-Quran, firman Allah turun secara perlahan-lahan, berangsur-angsur, sehingga sampai hari ini bisa kita apa? Kita baca, kita dengar, dan adik-adik atau teman-teman pelajari. Sekarang kita alhamdulillah mau cari Al-Quran terjemahan sudah banyak, sudah ada. Jadi kita tidak bingung lagi dengan isi Al-Quran. Kalau misalnya ada yang sudah bisa baca Al-Quran, yang sudah sampai Al-Quran ada? Atau baru Iqra? Nah, memulai belajar dari Iqra itu adalah permulaan untuk mempelajari Al-Quran. Dan ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Al-Quran itulah satu-satunya mukjizat yang sampai hari ini bisa kita rasakan ada di rumah kita masing-masing. Ada nggak yang di rumahnya belum punya Al-Quran? Ada nggak? Masih ada yang belum punya Al-Quran di rumahnya saya? Nanti kita minta sponsor dari kakak ya Kesma ya kak, minta Al-Quran kak. Nah, itu tadi salah satu mukjizat yang tadi Allah titipkan hanya kepada manusia-manusia pilihan, tapi hanya satu mukjizat itu yang sampai hari ini masih bisa kita rasakan. Kenapa? Di setiap rumah kita pasti ada Al-Quran. Kenapa dia dikatakan mukjizat? Karena salah satunya adalah dari zaman dulu sampai sekarang tidak ada yang bisa mengubah isi Al-Quran. Ada nggak yang bisa mengubah isi Al-Quran? Nggak ada, karena isi Al-Quran dijaga langsung oleh Allah melalui siapa? Para penghafal. Makanya para penghafal Al-Quran itu diberi keistimewaan sama Allah. Menjadi apa gelarnya? Menjadi keluarganya Allah. Jadi para penghafal Quran itu digelar sebagai keluarganya Allah. Dan rumah yang senantiasa dibacakan Al-Quran itu akan senantiasa bercahaya dilihat oleh para penduduk langit. Jadi kalau rumahnya tidak pernah dibacain Al-Quran, bagaimana? Gelap. Di arsana Allah tidak bisa lihat cahayanya Al-Quran di rumahnya adik-adik. Jadi mau nggak adik-adik semuanya nanti baca Al-Qurannya di rumah, belajar dari Iqra sekarang? Mau belajar baca Al-Quran biar nanti bisa menyinari rumahnya dengan cahaya Al-Quran. Tepuk satu, tepuk dua. Iya, terima kasih ya atas kesempatannya sore hari ini. Terima kasih banyak untuk bunda-bunda, untuk adik
Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada pertanyaan. Selanjutnya, siapa yang tadi fokus mendengarkan dan mengingat alur-alur ceritanya dan bisa menjawab pertanyaannya akan dikasih hadiah oleh Bu Penny. Siapa yang mau dapat hadiah? Ada yang mau dapat hadiah? Tapi dapat hadiah itu dengan syarat bisa jawab pertanyaan itu ya. Coba. Hanya diangkat dulu ya, bagi yang mau Coba jawab. sebutkan. Di manakah nama dua ada dua. Ada nama gunungnya sama nama gua. Tempat Rasulullah pertama kali diutus dan mendapatkan firman Allah. Ya, abang siapa tadi? Rizky. Ya. Di Gunung Jabal Nur. Iya, benar atau benar? Benar. Tepuk tangan. Ini hadiahnya satu ya, mau pilih yang mana? Oh, yang ini. Kenapa pilih yang ini? Gak tahu, berarti kan yang berat ya. Makasih. Ada lagi ya, Bang? Satu lagi. Lagi, tiga ya? Oh, dua lagi. Ya. Dengarkan pertanyaannya. Silakan angkat tangannya bagi yang Ada yang besar. Ini pertanyaannya harus yang sulit. Oke, pertanyaan berikutnya. Surah apa tadi yang Ibu ceritakan yang pertama kali itu? Boleh selain nama Rizky ya. Silahkan. Yang diturunkan pertama kali. Siapa tadi yang mengangkat tangan? Oh, yang cewek. Mana? Katakan dulu. Ada 5 ayat nggak? Surah apa itu? Yang mau silakan. Surah apa namanya? Tadi sudah disampaikan. Kalau ini surah apa ya? Coba sebutkan 4 kitab yang merupakan mukjizat yang Allah titipkan kepada nabi-nabi pilihannya. 4 kitab Allah. Besok anak-adik belajar sama manusia kayaknya banyak ilmunya deh. Jadi nomor rezeki temannya. Banyak nyanyi. Ya Al-Quran, kitab Allah, Al-Quran. Yuk, lengkapin Pak. Al-Quran. Langsung tangan ya. Al-Quran. Ya, silakan.